Silakan duduk dari. Pak. Ya. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Usahakan duduknya senyaman mungkin ya adik. Ya Pak. Nih baik adik nih, gimana kabar adik pada hari ini? Kalau saya baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Kabar bapak juga baik adik. Ya. Adik ini kita masih pertama kali ketemu ya. Ya Pak. Bapak juga bisa lihat adik. Nama Pak. Saya juga sudah sering sih Pak lihat Bapak di kantor. Baik adik ini alangkah baiknya supaya kita bisa saling berkenalan, supaya proses konseling kita bisa berlangsung dengan lancar. Alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu. Ya Pak. Jadi dimulai dari bapak ya. Perkenalkan nama bapak Teguh Sobleti. Ini bapak biasa dipanggil itu Pak Yosua. Ini bapak sudah mengabdi di sekolah ini sudah lebih dari 2 tahun. Silakan adik. Baik Pak, perkenalkan nama saya Refdi atau biasa dipanggil Edit Pak. Saya di kelas 11A elektro Pak. Ya. Baik adik, boleh bapak tahu sebelum ada datang ke sini itu apakah sudah minta izin para guru mata pelajaran untuk menemui bapak di sini? Ya Pak, saya sudah minta izin di guru mata pelajaran dan sudah diizinkan untuk datang menemui Bapak. Ya ini. Apakah bapak boleh bertanya-tanya sedikit? Silakan Pak. Kalau boleh bapak tahu keseharian adik itu di dalam kelas ketika guru tidak masuk ini, adik itu sering menggunakan jam kosong untuk melakukan hal apa? Biasa Pak itu saya itu biasanya kalau tidak keliling-keliling sekolah dengan kawan-kawan itu Pak, saya lebih biasanya membaca buku, komik, dan novel Pak, dan mendengar lagu itu Pak. Itu keseharian kalau ada jam kosong. Baik adik, ini apa yang tadi adik cerita itu hampir sama seperti bapak di bangku sekolah dulu. Ini bapak juga senang membaca buku, komik dan novel, dan bapak juga banyak mengoleksi buku-buku itu. Dan bapak tidak menyangka ada siswa di sekolah ini yang mempunyai hobi sama seperti bapak. Ya Pak, saya juga senang kalau ada orang yang mempunyai kemiripan dengan saya Pak, itu membaca novel dan membaca komik Pak. Ya adik, baik adik, ini sebelum kita memulai proses konseling ada beberapa hal yang perlu bapak sampaikan kepada adik Ede. Yang pertama itu bapak di sini berperan sebagai fasilitator. Bapak di sini ini memfasilitasi adik Ede untuk menyampaikan persoalan yang sedang adik Ede hadapi. Dan adik Ede sini sebagai konselor di mana adik Ede yang akan menentukan solusi yang tepat dari beberapa solusi yang sesuai dengan permasalahan yang adik Ede alami itu. Lalu di sini juga ada beberapa asas yang perlu diketahui bersama, yaitu yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana adik secara sukarela menceritakan permasalahan adik Ede kepada bapak, sehingga bapak juga mengetahui apa yang adik Ede hadapi, masalah yang adik Ede hadapi. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana adik Ede itu secara terbuka menceritakan permasalahan yang sedang adik Ede hadapi kepada bapak. Dan terakhir itu asas kerahasiaan, di mana bapak menjamin segala sesuatu yang adik Ede ceritakan itu kepada bapak. Hanya adik dan bapak saja yang tahu, dan bapak tidak akan menyebarkan luaskan informasi yang adik Ede ceritakan kepada bapak tanpa persetujuan adik Ede. Ya Pak. Apakah adik Ede bisa memahami itu? Saya sangat mengerti dan paham Pak. Baik adik Ede. Baik adik, ini yang berikutnya itu tentang pertemuan kita pada hari ini
konseling kita berlangsung selama 45 menit adik. Jadi ini menurut adik, apakah adik setuju? Baik Pak, saya setuju Pak. Oke adik. Ini baik adik-adik, ini jadi mungkin maksud kedatangan adik-adik itu sini ada hal apa penting yang ingin disampaikan oleh adik-adik? Ya Pak, jadi saya itu memiliki masalah tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar saya Pak, dan saya lebih nyaman menyendiri begitu Pak. Bisa dibilang saya itu orangnya introvert Pak. Jadi adik itu memiliki masalah yaitu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang di sekitar adik. Kalau boleh Bapak tahu, hal itu sudah adik alami dari kapan? Pak, jadi saya itu sudah mengalami itu dari awal masuk SMP Pak. Oh ya adik. Ini baik adik, apakah adik bisa menceritakan secara terperinci lagi ini tentang masalah yang sedang adik hadapi itu? Baik Pak, jadi masalah saya ini sudah alami dari saya masuk SMP. Awal masuk itu saya tidak memiliki teman. Nah dari situ saya mulai nyaman sendiri, dan dari situ juga saya mulai senang untuk membaca buku sendiri, membaca komik, novel. Dari situ juga saya memiliki dunianya saya sendiri. Namun Pak, dari situ juga timbul masalah, yaitu saya tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika saat mau berkomunikasi itu Pak, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, saya selalu berpikir apakah dia mau mendengarkan saya, mendengarkan cerita saya, pendapat saya itu Pak. Pikiran itu yang sering mengganggu saya. Dan ketika di dalam kelas itu Pak, ketika melakukan presentasi di depan kelas, saya selalu gugup dan tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hal itu yang terbawa dan menjadi kebiasaan saya sampai sekarang Pak. Baik adik, ini dulu juga Bapak mengalami apa yang dirasakan oleh adik-adik dari itu. Dan dulu Bapak itu senang sekali menyendiri karena dengan sendiri itu Bapak memiliki zona nyaman Bapak. Namun Bapak juga menyadari hal itu terbaik untuk Bapak. Namun dari situ Bapak juga mencoba untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk tidak supaya bisa lebih percaya diri. Ya Pak, saya juga sudah berusaha Pak untuk mau berkomunikasi dengan orang lain, tapi susah Pak. Ya adik-adik, ini Bapak bisa memahami apa yang adik-adik rasakan itu. Baik adik-adik, alangkah baiknya adik-adik itu mencari sebuah solusi agar adik itu tidak bisa membangun kepercayaan diri adik itu. Ya baik Pak, nanti saya mencobanya, tapi saya sedikit ragu juga Pak. Ya pasti ya, untuk awal-awal itu pasti ragu. Namun dengan seiring waktu adik harus mencoba itu agar terbiasa. Dari situ adik itu bisa membangun kepercayaan diri adik. Baik Pak, saya akan mencobanya Pak. Ayo adik. Ini baik adik, Bapak ingin bertanya sedikit, lalu apakah apa yang pernah adik lakukan untuk membangun kepercayaan diri yang pernah adik lakukan selama ini? Sebenarnya itu Pak, saya bersosialisasi dengan teman-teman saya Pak. Saya sudah sedikit mencoba untuk mendekati mereka untuk berkomunikasi Pak.
Oh ya, Dik. Bapak itu dulu juga pernah begitu. Salah satu yang Bapak lakukan itu yaitu dengan yang pernah Bapak lakukan, Bapak itu mencoba untuk membangun kepercayaan diri itu. Bapak berdiri di depan cermin, kemudian Bapak berbicara untuk ya supaya membangun kepercayaan diri atau adik ini, sehingga nanti ketika di depan umum kita bisa lebih percaya diri, bisa berani untuk berbicara. Jadi itu satu contoh ya Pak. Ya, salah satu contoh solusi yang bisa adik gunakan untuk membangun kepercayaan diri. Ya Pak, terima kasih Pak atas solusinya. Baik adik, ini apa yang adik rasakan sekarang setelah ini kita bercerita tadi. Saya sudah lebih sedikit ceria sih Pak, bisa bercerita dengan Pak. Soalnya itu biasanya saya tidak pernah cerita-cerita dengan orang lain Pak. Bahkan orang tua saya dan keluarga saya itu saya jarang berkomunikasi dengan mereka Pak. Baik adik. Tadi kan kita sudah menceritakan semua ini. Jadi kita sudah membicarakan beberapa hal tadi, dan hari itu juga bisa mendapat solusi. Bapak harap itu setelah dari kegiatan konseling kita pada hari ini semoga solusi yang adik dapatkan tadi bisa adik jalani untuk kehidupan adik agar bisa membangun kepercayaan diri adik. Ya baik Pak. Baik adik, ini pertemuan kita ini sudah berakhir. Ini kita akan bertemu ini pada pertemuan di minggu depan dan di waktu jam yang sama. Apakah adik setuju? Setuju Pak. Baik adik. Terima kasih Pak. Saya pamit pulang dulu Pak. Ayo adik. Silakan.